Halo pemirsa, Sorotan Dunia kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi terbaru terkait peristiwa dan isu global dari mancanegara akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Selis Regar, ini dia Sorotan Dunia selengkapnya. Kita awali informasinya pemirsa, di mana inilah detik-detik rekaman video CCTV yang menunjukkan ketika sebuah kereta api menabrak bus yang sedang berhenti di perlintasan kereta di Bangkok, Thailand pada Sabtu 16 Mei lalu. Kecelakaan kereta dengan sejumlah kendaraan di perlintasan kereta api di Bangkok, Thailand, Sabtu 16 Mei lalu, terekam CCTV. Tabrakan tersebut terjadi di perlintasan kereta api di distrik Huai Quang pada pukul 15.40 waktu setempat. Berawal saat kereta barang menabrak bus yang berhenti di perlintasan, di mana sejumlah kendaraan lainnya termasuk mobil dan motor yang berada di samping bus turut tertabrak. Tampak dalam CCTV, kereta kargo tersebut melintas di perlintasan padat dan semraut di pusat kota Thailand. Kereta pun menabrak bus hingga terseret beberapa meter dan sejumlah kendaraan lainnya ikut terdorong. Tabrakan ini memicu kebakaran yang menghanguskan kendaraan tersebut. Sedikitnya 8 orang tewas dalam kecelakaan ini, sementara 32 orang lainnya terluka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pesawat militer dan pemerintah digunakan untuk memulangkan penumpang ke berbagai negara. Otoritas Kesehatan Amerika Serikat menyatakan, 1 dari 17 penumpang yang dievakuasi dinyatakan positif hantavirus, namun belum menunjukkan gejala. Setelah tiba di Amerika Serikat, para penumpang akan menjalani pemantauan dan karantina di University of Nebraska Medical Center. Rumah sakit tersebut memiliki fasilitas khusus penanganan penyakit menular yang sebelumnya digunakan untuk pasien COVID-19 dan Ebola. Sementara itu, 5 penumpang asal Prancis diterbangkan ke Paris dengan pengawalan ketat. 1 penumpang dilaporkan mengalami gejala selama penerbangan dan seluruh penumpang langsung diisolasi untuk menjalani pemeriksaan. Sebelum evakuasi, seluruh penumpang MV Hondius dikawal petugas mengenakan alat pelindung lengkap dan masker pernapasan. We have been repeating the same answer many times. This is not another COVID, and the risk to the public is low. Hingga kini, sedikitnya 5 penumpang yang sebelumnya turun dari kapal dinyatakan terinfeksi hantavirus. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Gempa bumi berkekuatan 5,2 magnitudo mengguncang kota Liuzhou di wilayah Guangxi, Cina pada Senin dini hari waktu setempat. Akibat gempa tersebut, sedikitnya 13 bangunan dilaporkan roboh dan menyebabkan kerusakan di sejumlah titik. Gempa bumi berkekuatan 5,2 magnitudo mengguncang kota Liuzhou di wilayah Guangxi, Cina. Puluhan petugas pemadam kebakaran dan tim penyelamat diterjunkan ke lokasi terdampak untuk melakukan penanganan darurat. Alat berat juga digunakan untuk membersihkan puing-puing bangunan yang runtuh. Sedikitnya 2 orang dilaporkan tewas, 4 orang mengalami luka-luka dan 3 orang lain yang masih dinyatakan hilang. Sekitar 7.000 warga turut dievakuasi untuk mengantisipasi resiko gempa susulan dan kerusakan lebih lanjut. Otoritas setempat mengerahkan 51 kendaraan pemadam dan penyelamat, serta total 315 personil ke lokasi bencana. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping dilaporkan bertukar pandangan mengenai situasi Timur Tengah, krisis Ukraina, dan kondisi di semenanjung Korea dalam pertemuan bilateral di Beijing. Media resmi Cina, Xinhua, menyebut pembahasan tersebut menjadi bagian dari dialog kedua pemimpin, meski tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai isi percakapan. Sejumlah isu tersebut selama ini menjadi sumber ketegangan dalam hubungan antara Washington dan Beijing, termasuk perang di Iran, konflik Ukraina, serta hubungan dengan Korea Utara. Dalam pertemuan itu, Trump dan Xi juga disebut sepakat untuk saling mendukung penyelenggaraan forum internasional besar tahun ini. China akan menjadi tuan rumah pertemuan pemimpin ekonomi APEC di Shenzhen dekat Hong Kong. Sementara Amerika Serikat akan menyelenggarakan KTT G20 di Florida. Pertemuan kedua pemimpin dinilai menjadi momen penting untuk menjaga stabilitas hubungan dua negara di tengah memanasnya situasi global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Konferensi tingkat tinggi antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di Beijing disinyalir melahirkan sejumlah komitmen yang dinilai mempersempit ruang gerak Iran. Menurut Trump, 3 poin utama yang menjadi sorotan dari hasil konferensi tingkat tinggi antara dirinya dan Xi Jinping pada tanggal 14 sampai dengan 15 Mei 2026 lalu yaitu komitmen Cina untuk tidak mengirim senjata ke Iran, kemudian kesepakatan bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir, serta penegasan bahwa Selat Hormuz harus tetap terbuka demi menjaga stabilitas pasokan energi dunia. Cina juga dikatakan minat untuk meningkatkan pembelian minyak dari Amerika Serikat. Langkah ini dinilai sebagai sinyal bahwa Beijing mulai mengurangi ketergantungannya terhadap pasokan minyak Iran. Meski tidak secara terbuka mendukung langkah militer, sikap diplomatik Cina dinilai memberikan ruang bagi Amerika Serikat dan Israel untuk meningkatkan tekanan terhadap Teheran, tanpa resiko konfrontasi langsung dengan Beijing. Sementara itu, di tengah meningkatnya ketegangan, Iran dikabarkan mengerahkan 10.000 drone FPV ke unit Angkatan Darat Artes untuk mengantisipasi potensi invasi darat. Teheran juga menerapkan aturan transit baru di Selat Hormuz dengan mewajibkan biaya lintas bagi kapal asing dan menegaskan klaim kedaulatan penuh atas jalur pelayaran strategis tersebut. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, memperingatkan Trump bahwa perang berkepanjangan dapat memicu dampak ekonomi global, termasuk resesi, kenaikan suku bunga, dan lonjakan harga energi di Amerika Serikat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke China tak hanya menyoroti pertemuannya dengan Presiden Xi Jinping. Sosok Marco Rubio dan Elon Musk justru menjadi perhatian publik dan viral di media sosial. Rekaman video menunjukkan Presiden China Xi Jinping menyambut Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dalam rangkaian KTT di Beijing. Dalam video tersebut, Elon Musk juga terlihat berdiri di antara para pimpinan perusahaan teknologi yang turut hadir dalam kunjungan bersejarah itu. Kehadiran Marco Rubio menjadi sorotan karena sebelumnya ia dikabarkan menghadapi kendala akibat sanksi yang diberlakukan China terhadap dirinya. Sejumlah media menyebut pihak diplomatik China diduga menggunakan celah administratif terkait penulisan nama Rubio agar kunjungan tersebut dapat terlaksana. Rubio juga terlihat mendampingi Donald Trump dalam pertemuan bilateral dan jamuan kenegaraan bersama para pejabat China. Sementara itu, Elon Musk menjadi perhatian publik saat hadir dalam pertemuan dengan Perdana Menteri China Li Qiang. CEO Tesla tersebut terlihat memberikan beragam ekspresi wajah yang kemudian viral di berbagai platform media sosial. Kehadiran Elon Musk dalam kunjungan ini juga dinilai menunjukkan hubungannya dengan Donald Trump kembali membaik setelah sempat dikabarkan merenggang tahun lalu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sejumlah tokoh bisnis Amerika Serikat hadir dalam pertemuan bersama dengan Perdana Menteri China. Beberapa di antaranya adalah CEO Tesla Elon Musk, CEO Apple Tim Cook, dan CEO Nvidia Jensen Huang. Dalam pertemuan tersebut, Li Qiang mendorong perusahaan-perusahaan Amerika Serikat untuk terus berinvestasi di China. Pemerintah China juga menegaskan akan membuka pasar lebih luas bagi investor asing. Kehadiran Elon Musk menjadi sorotan menyusul hubungannya dengan Donald Trump yang sempat memanas tahun lalu. Keduanya dikabarkan mulai memperbaiki hubungan dalam beberapa bulan terakhir. Sementara itu, kehadiran Nvidia dinilai penting di tengah memanasnya persaingan teknologi AI antara Amerika Serikat dan China. Industri teknologi disebut berharap pembatasan ekspor chip AI ke China dapat dilonggarkan ke depannya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali memanas di tengah upaya penyelesaian konflik di Timur Tengah. Iran menuntut Washington menerima proposal damai terbaru atau menghadapi keruntuhan diplomatik yang lebih parah. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf dalam unggahan X yang menegaskan bahwa Amerika Serikat harus mengakui hak-hak rakyat Iran sebagaimana tertuang dalam proposal damai 14 poin yang diajukan Teheran. Ghalibaf menyebut setiap pendekatan selain itu tidak akan membuahkan hasil dan hanya akan memperburuk situasi seiring dengan memanasnya kondisi diplomatik kedua negara. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Iran menuntut penghentian perang di berbagai wilayah, termasuk Lebanon,
pencabutan blokade Angkatan Laut Amerika Serikat, serta pembebasan aset-aset Iran yang dibekukan di luar negeri. Menyikapi hal tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa respons Iran tidak dapat diterima dan menegaskan bahwa Washington akan meraih kemenangan mutlak. Trump juga menyebutkan gencatan senjata yang berlangsung sejak sebulan terakhir berada di ambang kehancuran. Hingga kini situasi diplomatik kedua negara masih memanas dan belum menunjukkan titik terang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menuduh Uni Emirat Arab terlibat langsung dalam operasi militer terhadap Iran. Pernyataan keras disampaikan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dalam pertemuan Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi. Araghchi menuduh Uni Emirat Arab atau UAE terlibat secara langsung dalam operasi militer dan agresi terhadap Iran di tengah konflik yang terus memanas di kawasan Timur Tengah. Menurut laporan media Iran, pernyataan itu muncul sebagai respon atas komentar perwakilan UAE dalam forum tersebut. Araghchi juga menyatakan pihaknya sebelumnya menahan diri untuk tidak menyebut nama UAE demi menjaga persatuan di antara negara-negara BRICS. Namun ia menilai Abu Dhabi tidak mengecam serangan yang menargetkan Iran. Tuduhan ini memperlihatkan memanasnya hubungan Iran dan UAE di tengah meningkatnya ketegangan regional yang juga berdampak pada keamanan jalur pelayaran dan pasokan energi global. Pertemuan BRICS yang awalnya difokuskan pada kerjasama ekonomi dan stabilitas global, kini turut dibayangi oleh perpecahan sikap antar negara anggota terkait konflik di Timur Tengah. Sampai saat ini pihak UAE belum memberikan respon resmi terkait tuduhan tersebut. Sementara ketegangan diplomatik di kawasan Teluk diperkirakan masih akan terus meningkat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, dalam forum BRICS, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan bahwa perang yang dihadapi Iran melawan Israel dan Amerika Serikat bukan hanya konflik nasional, melainkan pertarungan untuk membela tatanan dunia baru yang sedang dibangun negara-negara BRICS melawan hegemoni Barat. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan bahwa perang yang dihadapi Iran bukan hanya konflik nasional, melainkan perang melawan hegemoni dunia barat untuk membentuk tatanan dunia baru yang dibangun negara-negara BRICS. Pernyataan itu disampaikan Araghchi saat berpidato dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India. Menurutnya, Iran telah menghadapi dua agresi brutal dan ilegal dari Amerika Serikat serta Israel dalam waktu kurang dari 1 tahun. Serangan yang menurutnya didasarkan pada tuduhan palsu. Araghchi menegaskan rakyat Iran tidak akan menyerah pada tekanan dan ancaman, serta menyatakan tidak ada solusi militer untuk masalah yang berkaitan dengan Iran. Iran juga mendorong negara-negara BRICS mengambil sikap tegas terhadap pelanggaran hukum internasional oleh Amerika Serikat dan Israel. Pernyataan itu muncul di tengah mandeknya negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat. Presiden Donald Trump sebelumnya menyebut proposal terbaru dari Teheran sebagai rencana bodoh dan tidak akan diterima siapapun. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghai, menyatakan usulan tersebut hanya menuntut dihentikannya perang, pencabutan blokade, dan pelepasan aset Iran yang dibekukan akibat tekanan Amerika Serikat. Pertemuan Menteri Luar Negeri BRICS berlangsung pada 14 hingga 15 Mei di bawah Ketua India dengan agenda pembahasan isu politik, ekonomi, keamanan, dan kemanusiaan global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pertemuan Menteri Luar Negeri BRICS ini dipimpin oleh Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar dan dihadiri oleh para pejabat tinggi dari negara-negara anggota blok tersebut. Sejumlah tokoh yang hadir antara lain Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, dan Menteri Luar Negeri Brasil Mauro Vieira bersama perwakilan dari negara anggota dan mitra BRICS lainnya. Forum yang diselenggarakan di India ini menjadi momen penting bagi blok BRICS yang kini telah berkembang menjadi 11 negara anggota di tengah dinamika geopolitik dan krisis energi global. Kehadiran Menteri Luar Negeri Iran menjadi sorotan utama di tengah memanasnya situasi keamanan di kawasan Teluk, termasuk perhatian internasional terhadap Selat Hormuz. Meski mengusung agenda kerjasama ekonomi, inovasi, dan ketahanan global, pembahasan dalam forum ini tetap didominasi oleh isu-isu keamanan dan dampak konflik internasional. BRICS juga dijadwalkan melanjutkan persiapan menuju KTT tingkat pemimpin negara yang akan digelar pada September mendatang. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Dan dari delegasi Lebanon dan Israel meninggalkan gedung Departemen Luar Negeri Amerika Serikat di Washington usai menjalani pembicaraan tertutup sepanjang hari dalam upaya mencegah meluasnya perang di perbatasan kedua negara.
Rekaman video memperlihatkan iring-iringan kendaraan berkaca gelap meninggalkan gedung Departemen Luar Negeri Amerika Serikat setelah delegasi Lebanon dan Israel menyelesaikan putaran pembicaraan yang berlangsung sehari penuh di Washington DC. Pejabat Amerika Serikat menyebut pertemuan tersebut berlangsung produktif dan positif, dengan kedua pihak dijadwalkan kembali melanjutkan negosiasi sebelum masa gencatan senjata yang dimediasi Washington berakhir pada Minggu 17 Mei 2026. Ini menjadi putaran ketiga negosiasi langsung tahun ini, sekaligus kontak tingkat tertinggi antara Lebanon dan Israel dalam beberapa dekade terakhir. Pertemuan digelar setelah Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan serangan Israel pada Rabu 13 Mei 2026 menewaskan 22 orang, termasuk 8 anak-anak, saat Tel Aviv meningkatkan operasi militer menjelang pembicaraan di Washington. Israel mengatakan serangan menargetkan infrastruktur dan pejuang Hizbullah, sementara Hizbullah disebut terus melancarkan serangan roket dan drone ke wilayah utara Israel sebagai respon atas tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel awal tahun ini. Dalam negosiasi tersebut, Lebanon menuntut gencatan senjata permanen, jadwal penarikan pasukan Israel dari wilayah selatan, serta pembebasan tahanan Lebanon. Di sisi lain, Israel menuntut pelucutan senjata Hizbullah, penguatan keamanan perbatasan, dan pengembalian kendali penuh wilayah selatan kepada pemerintah Lebanon. Hingga saat ini, konflik yang kembali memanas sejak Maret lalu dilaporkan telah menyebabkan hampir 2.900 orang tewas di Lebanon, serta memaksa lebih dari 1 juta warga mengungsi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia. Pemirsa, Kuba kembali memutus pasokan listrik di sebagian besar wilayah termasuk ibu kota Havana. Sejumlah jaringan listrik di beberapa wilayah dilaporkan padam selama beberapa jam. Rekaman video dari Havana menunjukkan kendaraan berlalu lalang di jalan yang gelap, sementara warga tetap menjalani aktivitas harian dengan keterbatasan listrik. Sejumlah warga menyatakan pemadaman berkepanjangan mulai mengganggu kehidupan sehari-hari, termasuk pendidikan anak dan akses terhadap makanan segar yang membutuhkan pendingin. De verdad que yo quisiera que esto cambiara, porque Cuba es el mejor país para vivir, es Cuba, usted lo sabe. Es verdad, pero tenemos situaciones ahora, el bloqueo, esto, que lo otro, ¿me entiende? Saat ini kapasitas listrik nasional Kuba hanya mencapai 1.250 MW, sementara kebutuhan listrik meningkat menjadi 2.884 MW. Sehingga terdapat defisit sebesar 1.649 MW pada minggu waktu setempat, bahkan defisit listrik menembus 2.083 MW. Kuba saat ini masih menghadapi krisis pasokan listrik akibat infrastruktur pembangkit yang menua, keterbatasan pemeliharaan, dan diperparah hambatan impor bahan bakar di tengah blokade energi dan sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap Kuba. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ratusan demonstran berkumpul di depan Kedutaan Besar Kuba di Madrid, Spanyol untuk menyuarakan dukungan terhadap Kuba di tengah krisis energi dan sanksi Amerika Serikat. Para peserta aksi menilai blokade yang diterapkan Amerika Serikat bukan hanya tekanan ekonomi, tetapi juga upaya politik untuk melemahkan Kuba. Demonstran turut mengkritik sikap Uni Eropa yang dianggap terlalu mengikuti kebijakan Washington terhadap negara Karibia tersebut. Sebelumnya, Kuba telah kehabisan solar dan bahan bakar minyak atau BBM sepenuhnya dan tengah berada dalam kondisi kritis. Kondisi tersebut diungkapkan Menteri Energi Kuba, Vicente de la Olive. Ia mengatakan sistem energi Kuba kritis karena blokade minyak yang dilakukan Amerika Serikat terhadap negaranya mempersempit pasokan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Serangan udara Israel kembali menghantam wilayah Lebanon Selatan.
Kali ini wilayah Arzi di distrik Saida diguncang ledakan besar. Tak lama setelah militer Israel mengeluarkan perintah evakuasi bagi warga setempat. Rekaman video memperlihatkan asap tebal membumbung tinggi dari wilayah Arzi di Lebanon Selatan setelah serangan udara Israel menghantam kawasan tersebut pada hari Minggu waktu setempat. Media nasional Lebanon melaporkan pesawat tempur Israel menargetkan rumah wali kota Arzi, Ahmad Mitrek. Meski demikian, laporan awal menyebutkan tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut. Serangan ini terjadi tak lama setelah militer Israel mengeluarkan peringatan mendesak kepada warga di Arzi, Marouania, Bablia, dan Al-Baisaria untuk segera meninggalkan wilayah mereka. Pihak militer Israel menyatakan, operasi dilakukan menyusul dugaan pelanggaran gencatan senjata oleh kelompok Hizbollah. Ketegangan lintas batas ini terjadi di tengah situasi diplomatik yang sensitif. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon pada 15 April, yang kemudian diperpanjang hingga 45 hari untuk membuka jalan negosiasi keamanan dan politik. Meski gencatan senjata masih berlaku secara resmi, militer Israel tetap memberlakukan pembatasan di sejumlah wilayah Lebanon Selatan melalui garis yang disebut sebagai Yellow Line. Israel juga melarang warga di sekitar 80 desa dan kota di Lebanon Selatan untuk kembali ke rumah mereka dengan alasan operasi militer masih berlangsung untuk menekan aktivitas yang disebut sebagai teroris. Pejabat Israel bahkan menyatakan rencana pembentukan zona keamanan permanen di wilayah Lebanon Selatan hingga Sungai Litani yang mencakup sekitar 10% dari total wilayah Lebanon. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un meninjau sejumlah pabrik amunisi untuk memantau produksi senjata dan amunisi sebagai bagian dari upaya modernisasi kekuatan militer Pyongyang. Media resmi Korea Utara KCNA melaporkan, Kim Jong-un melakukan inspeksi ke beberapa pabrik industri persenjataan pada Senin lalu untuk meninjau pelaksanaan target produksi amunisi paruh pertama tahun 2026. Dalam kunjungan tersebut, Kim dikabarkan menekankan pentingnya peningkatan kapabilitas artileri, termasuk mortir dan howitzer, serta modernisasi sistem produksi senjata. Pemimpin Korea Utara itu juga disebut mendorong peningkatan efisiensi produksi kontrol kualitas dan pengembangan fasilitas industri persenjataan yang lebih modern. Langkah ini dinilai menjadi bagian dari strategi Pyongyang untuk memperkuat kekuatan militer di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan semenanjung Korea. Sejumlah analis menilai, Korea Utara terus berupaya meningkatkan kapabilitas persenjataan konvensional dan strategisnya di tengah sanksi internasional dan persaingan militer di kawasan Asia Timur. Korea Utara terus menunjukkan komitmen untuk memperkuat industri pertahanannya di tengah meningkatnya kekhawatiran internasional terhadap program persenjataan Pyongyang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Ukraina kembali melancarkan serangan besar ke wilayah Rusia. Hampir 600 drone jarak jauh diluncurkan ke sejumlah target strategis, termasuk fasilitas industri pertahanan dan minyak. Kiev menegaskan akan terus bertempur dan menekan pertahanan Rusia. Komandan pasukan tak berawak Ukraina, Robert Brovdi yang dikenal dengan nama Madyar, mengatakan serangan ke Rusia akan terus ditingkatkan. Menurutnya, Ukraina kini memiliki sumber daya yang lebih besar dan strategi baru untuk menembus pertahanan udara Rusia. Ukraina disebut secara sistematis menargetkan sistem pertahanan udara Rusia sejak Desember 2025. Langkah ini dinilai mulai membuka celah bagi drone Ukraina untuk menjangkau target yang lebih dalam di wilayah Rusia. Dalam serangan terbaru, Kiev mengklaim berhasil menimbulkan kerugian besar pada industri pertahanan dan fasilitas energi Rusia. Otoritas Moskowa juga melaporkan adanya korban jiwa akibat serangan tersebut. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, menegaskan serangan balasan dilakukan setelah Rusia sebelumnya membombardir Kiev dan menyebabkan puluhan warga sipil tewas. Situasi ini membuat Rusia meningkatkan kewaspadaan. Moskowa bahkan mengurangi skala parade Hari Kemenangan 9 Mei yang untuk pertama kalinya dalam hampir 2 dekade tidak menampilkan alutsista militer. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan Moskow akan terus memperkuat pasukan nuklir strategisnya. Hal itu disampaikan Putin saat menghadiri peringatan 80 tahun Moscow Institute of Thermal Engineering pada Rabu 13 Mei 2026 waktu setempat.
Rekaman video menunjukkan Putin menyampaikan pidato serta menyerahkan medali Order for Valiant Labor kepada Wakil Direktur Utama dan Kepala Desainer Yuri Solomonov. Dalam pidatonya di hadapan staf Moscow Institute of Thermal Engineering, Presiden Vladimir Putin menyatakan Rusia akan melanjutkan pengembangan kekuatan nuklir strategis nasional. Putin menegaskan Rusia tengah menciptakan kompleks rudal dengan daya tempur lebih besar yang disebut mampu menembus seluruh sistem pertahanan anti-rudal modern maupun masa depan. Putin mengibaratkan perjalanan Rusia tidak selalu mudah, namun menurutnya seluruh pihak harus mampu melewati tantangan demi mencapai hasil terbaik bagi Rusia. Будем, безусловно, и дальше модернизировать и развивать стратегические ядерные силы, создавать ракетные комплексы, обладающие повышенной боевой мощью, способные преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны. Отмечу, что вы принимаете самое активное участие в решении этих жизненно важных задач. Разрабатываете сразу несколько перспективных опытно-конструкторских тем. Pernyataan ini disampaikan sehari setelah Putin mengonfirmasi bahwa sistem rudal Sarmat akan mulai dikerahkan pada akhir tahun ini. Putin menyebut Sarmat sebagai sistem rudal terkuat di dunia dengan kekuatan 4 kali lebih besar dibandingkan rudal barat. Rudal tersebut diklaim memiliki jangkauan hingga 35.000 km. Moscow Institute of Thermal Engineering sendiri merupakan lembaga riset dan rekayasa yang berdiri sejak tahun 1946. Lembaga ini dikenal berfokus pada pengembangan rudal dan roket, termasuk sejumlah proyek sipil di Rusia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masih dari kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin ke China pada 19 Mei mendatang untuk bertemu Presiden China Xi Jinping dinilai memiliki makna strategis di tengah memanasnya persaingan geopolitik global. Pertemuan antara Vladimir Putin dan Xi Jinping menjadi sorotan internasional karena digelar tak lama setelah kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Beijing pada 14 hingga 15 Mei lalu. Kunjungan Putin yang dijadwalkan selama 2 hari itu diyakini bukan sekedar kunjungan seremonial, melainkan akan membahas berbagai isu strategis, termasuk geopolitik, geoekonomi global, serta posisi Rusia dan China dalam menghadapi Amerika Serikat. Pertemuan ini juga bertepatan dengan peringatan 25 tahun perjanjian bertetangga baik dan kerjasama persahabatan antara Rusia dan China, yang selama ini menjadi dasar hubungan strategis kedua negara. Sejumlah analis menilai relasi Moskow dan Beijing kian menunjukkan penguatan poros kekuatan baru yang mampu mempengaruhi arah sistem internasional di tengah meningkatnya persaingan dengan Barat. Pertemuan kedua pemimpin juga diperkirakan akan menyinggung konflik di Timur Tengah, termasuk hubungan kedua negara dengan Iran, yang saat ini tengah terlibat ketegangan dengan Amerika Serikat. Pengamat menilai momen ini dapat menjadi langkah penting dalam memperkuat kerjasama politik, ekonomi, dan keamanan antara Rusia dan China di tengah dinamika dunia yang semakin tidak menentu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Vladimir Putin menyambut baik uji coba tersebut dengan menyebut rudal itu sebagai yang paling kuat di dunia. Putin juga menegaskan bahwa senjata tersebut akan memperkuat pertahanan strategis Rusia. Во-вторых, и это главное, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в 2 раза характеристиками по точности. И, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. Peluncuran rudal ini terjadi hanya beberapa hari setelah Putin menyatakan konflik di Ukraina diklaim mendekati akhir, meski ketegangan dengan negara-negara barat masih terus berlangsung. Uji coba tersebut kembali menarik perhatian internasional terhadap perlombaan modernisasi senjata nuklir di tengah situasi geopolitik yang semakin tidak menentu. Sejumlah analisis menilai langkah Moskow ini merupakan pesan strategis kepada negara-negara NATO dan Barat bahwa Rusia masih memiliki kapabilitas militer yang kuat. Namun belum ada respon resmi dari NATO terkait uji coba rudal terbaru Rusia. Langkah tersebut diperkirakan akan menambah kekhawatiran internasional terhadap stabilitas keamanan global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Armada Pasifik Rusia menggelar latihan militer dengan menembakkan rudal jelajah Moskit ke target simulasi di Laut Jepang. Latihan ini melibatkan kapal perang, pesawat, dan drone militer.
Rekaman video yang dirilis pada hari Kamis waktu setempat menunjukkan armada Pasifik Rusia melakukan uji tembak rudal jelajah Moskit atau Mosquito di perairan Laut Jepang. Dalam latihan tersebut, kapal R-14 dan R-20 terlihat menembakkan rudal ke arah target simulasi musuh. Menurut Dinas Pers Angkatan Laut Rusia, target yang berada lebih dari 100 km berhasil dihancurkan secara langsung oleh 2 rudal jelajah Moskit. Latihan ini juga melibatkan pesawat tempur dan drone dari unit penerbangan Angkatan Laut Armada Pasifik Rusia. Otoritas militer Rusia menyatakan seluruh target berhasil dilumpuhkan sesuai skenario latihan. Meski demikian, tanggal pasti perekaman video tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Latihan militer ini digelar di tengah meningkatnya aktivitas dan ketegangan militer di kawasan Asia Timur. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Serangan udara militer di negara bagian Zamfara, Nigeria Barat Laut dilaporkan menyebabkan lebih dari 100 warga sipil tewas dan banyak lainnya luka-luka. Rekaman video yang diambil pada Rabu 13 Mei 2026 menunjukkan para korban luka termasuk anak-anak dan lansia mendapatkan perawatan di sebuah fasilitas kesehatan di negara bagian Niger. Sejumlah korban terlihat mengalami luka serius dan dibalut perban, sementara warga lainnya mengungsi ke tempat penampungan sementara dengan membawa barang-barang milik mereka. Aku minta tunang dakoro aku gina shaji. Abako shagina. Muram te gina sibitin. Taman te gina sibitin dakoro ko gina ko shama ai. Au grad na ko kusan. Pepe lab mini yonage. Sai wana. Lab mai. Ma je zami ga amtana sibitin. Da kwasa. Sementara itu, para pengungsi meminta bantuan pemerintah karena kehilangan tempat tinggal dan tidak dapat kembali bertani untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Media lokal melaporkan, serangan terjadi saat militer Nigeria melancarkan operasi terhadap kelompok bandit dan jaringan pemberontak bersenjata di wilayah Zamfara. Mayor Jenderal Michael Onoja disebut mengkonfirmasi adanya serangan di Pasar Tumfa. Namun pihak militer menegaskan, operasi dilakukan secara presisi untuk menargetkan elemen teroris yang dituduh melakukan pungli di kawasan pasar. Militer Nigeria juga membantah laporan tentang besarnya jumlah korban sipil dan menyatakan tidak ada bukti valid yang mendukung angka korban seperti disebut kelompok hak asasi manusia. Hingga kini, otoritas masih melakukan pendataan korban tewas, korban luka, serta jumlah warga yang terpaksa mengungsi akibat serangan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia pemirsa bersama saya Selis Rekar. Di mana pelabuhan Rotterdam di Belanda menerapkan langkah medis dan logistik khusus jelang kedatangan kapal pesiar MV Honius yang terdampak wabah hantavirus. Setibanya di Belanda, kapal jalani disinfeksi sementara awal kapal siap jalani karantina. Rekaman video pada Minggu waktu setempat menunjukkan aktivitas di kawasan pelabuhan dan persiapan penanganan kapal yang merapat pada Senin pagi. Otoritas setempat menyatakan berbagai langkah pencegahan dilakukan sesuai protokol kesehatan, termasuk proses disinfeksi kapal setibanya di Rotterdam, Belanda, serta fasilitas karantina untuk 25 awak kapal dan 2 tenaga medis yang masih berada di atas kapal. 4 diantaranya merupakan warga Belanda
yang akan menjalani karantina mandiri di rumah. Sementara sisanya adalah awak asing dari Filipina, Ukraina, Rusia, dan Polandia. Sebanyak 23 kabin karantina sementara disiapkan untuk menampung awak kapal asing, disertai pemeriksaan kesehatan tambahan di area operasional pelabuhan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan total 10 kasus hantavirus, termasuk 3 kematian, 8 kasus telah dikonfirmasi sebagai infeksi virus Andes, sementara 2 lainnya masih berstatus dugaan. Wabah tersebut berawal dari penumpang kapal ekspedisi MV Hondius yang berangkat dari Ushuaia, Argentina pada 1 April lalu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Rumah Sakit Radboud University Medical Center atau Radboudam di Nijmegen, Belanda mengkarantina 12 pegawainya selama 6 minggu setelah diduga terpapar virus hantavirus dari seorang pasien. Pihak rumah sakit menyatakan langkah ini diambil sebagai tindakan pencegahan setelah sampel darah dan urin pasien yang terinfeksi diduga tidak ditangani sesuai prosedur keamanan yang ketat. Menurut otoritas rumah sakit, sampel tersebut seharusnya diproses dengan standar penanganan khusus karena beresiko menular. Pasien tersebut merupakan salah satu dari 3 orang yang dievakuasi dari kapal pesiar Hondius yang diduga terpapar virus. Meskipun demikian, pihak rumah sakit menyatakan resiko infeksi sangat rendah dan layanan perawatan pasien lainnya tetap berjalan tanpa gangguan. Sementara itu, sejumlah penumpang kapal telah dipulangkan ke negara asal masing-masing, dengan beberapa di antaranya dilaporkan terkonfirmasi positif hantavirus. Hingga kini otoritas kesehatan setempat masih melakukan pemantauan ketat terhadap potensi penyebaran, namun menegaskan situasi ini tidak berkaitan dengan wabah baru seperti COVID-19. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO kini telah mengkonfirmasi total 9 kasus penularan hantavirus, meningkat 2 kasus dari hari sebelumnya. Virus ini diketahui dapat berakibat fatal meskipun biasanya tidak menular dengan mudah antar manusia, kecuali dalam kasus kontak dekat yang sangat langka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan dari ribuan demonstran pro-Palestina memadati jalanan kota London pada Sabtu waktu setempat untuk memperingati 78 tahun Nakba. Rekaman video menunjukkan lautan massa berbaris sambil mengibarkan bendera Palestina dan membawa berbagai spanduk bertuliskan pengecaman kepada Israel. Para demonstran mengecam operasi militer Israel di Lebanon dan Iran. Mereka juga menuduh pemerintah Inggris terlibat dalam genosida di Gaza. What's been brilliant about today is that we've had over 200,000 people on the streets, which has dwarfed the Tommy Robinson demonstration which has been taking place down the road. Robinson thought he was going to dominate the streets of London today. We've made sure that didn't happen, and we've maintained the solidarity with the Palestinian people. So it's been a very important day. Mantan pemimpin Partai Buruh Inggris Jeremy Corbyn turut hadir dan menyampaikan pidato yang mengecam pemerintah Inggris atas penjualan senjata ke Israel serta sikap diam terhadap konflik di Timur Tengah. And the message I have to the British government and every other government and of course to the Israeli government is we will never give up. We will never go away. We will never leave the Palestinian people. We will be here as long as it takes. Aksi di London ini merupakan bagian dari gelombang demonstrasi global dalam memperingati Nakba dengan tuntutan agar pemerintah Inggris memutus hubungan diplomatik dan dagang dengan Israel. Kepolisian Metropolitan London menyatakan sekitar 4.000 personil diterjunkan untuk mengawal demonstrasi pro-Palestina yang berakhir di Waterloo. Sebelumnya, setiap 15 Mei, warga Palestina di seluruh dunia memperingati Nakba atau bencana yang merujuk pada pengusiran massal warga Palestina dari tanah dan desa mereka pada 1948 menyusul berdirinya negara Israel. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, masih dalam suasana Nakba, ribuan demonstran turun ke jalan dalam aksi nasional March for Palestine di kota Dublin, Irlandia, untuk memperingati 78 tahun Nakba. Aksi dimulai dari Garden of Remembrance dan diisi dengan seruan untuk penerapan sanksi terhadap Israel, embargo senjata, serta penghentian penggunaan bandara Shannon oleh militer Amerika Serikat. Rekaman video menunjukkan para peserta membawa bendera Palestina dan Irlandia, serta spanduk bertuliskan Give Israel the Red Card dan sebuah balon raksasa berbentuk bola sepak dengan pesan Don't play ball with genocide. Para demonstran menyatakan bahwa masyarakat Irlandia banyak yang mendukung Palestina
dan mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai tidak mencerminkan hal tersebut karena masih adanya akses pesawat militer melalui Bandara Irlandia. Setiap 15 Mei, warga Palestina di seluruh dunia memperingati Nakba yang merujuk pada peristiwa pengusiran massal tahun 1948, sementara Israel memperingati hari kemerdekaannya pada tanggal yang sama. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Massa terlihat melakukan long march di kota Ramallah dengan membawa bendera Palestina serta spanduk bertuliskan pesan peringatan, Nakba adalah luka yang berdarah. Sejumlah peserta juga membawa simbol kunci yang merujuk pada hak kembali ke tanah asal mereka. Nakba merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut peristiwa tahun 1948 saat ratusan ribu warga Palestina terpaksa mengungsi setelah berdirinya negara Israel. Peristiwa ini setiap tahun diperingati sebagai simbol perjuangan hak kembali rakyat Palestina. Ketua Komite Tinggi Peringatan Nakba Mohamed Alian menyatakan, peringatan ini menegaskan komitmen rakyat Palestina terhadap hak kembali dan kelanjutan perjuangan mereka. Warga lokal menyatakan generasi muda Palestina tidak akan melupakan sejarah tersebut dan akan terus mewariskan narasi perjuangan kepada generasi berikutnya. Selain di Ramallah, peringatan serupa juga digelar di sejumlah wilayah lain seperti Nablus, Tulkarm, Salfit, dan Tubas, serta di Gaza, dengan berbagai kegiatan komemorasi. Peringatan Nakba digelar setiap tahun pada 15 Mei sebagai pengingat peristiwa tahun 1948 tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Rekaman video dari wilayah Ansar Kota Gaza bagian barat menunjukkan pria, wanita, dan anak-anak berdesakan sambil membawa wadah kosong untuk mendapatkan bantuan makanan di tengah melonjaknya harga kebutuhan pokok dan krisis pasokan. Salah satu pengungsi, Muhammad Samali, mengatakan warga sangat bergantung pada dapur umum karena harga sayur dan bahan makanan sudah di luar jangkauan masyarakat. Warga juga mengeluhkan bantuan yang dinilai masih sangat terbatas. Kelangkaan air bersih memaksa masyarakat mengantri panjang setiap kali truk air datang ke lokasi pengungsian. PBB melalui OCHA menyebut penutupan sejumlah jalur masuk bantuan, termasuk perbatasan Rafah, telah memperburuk distribusi bantuan kemanusiaan. Krisis bahan bakar kini mengganggu operasional rumah sakit, toko roti, hingga pabrik desalinasi air. Di tengah situasi tersebut, otoritas kesehatan memperingatkan ancaman malnutrisi berat pada anak-anak. Lebih dari 71.000 anak di bawah usia 5 tahun dilaporkan beresiko mengalami gizi buruk akibat terbatasnya akses pangan dan layanan kesehatan. Konflik di Gaza dimulai pada 7 Oktober 2023 menyusul serangan yang dipimpin Hamas ke wilayah Israel. Sejak saat itu, operasi militer yang berlangsung telah menyebabkan puluhan ribu korban jiwa di pihak Palestina. Sementara itu, upaya diplomatik untuk mengakhiri konflik masih terus berlangsung. Utusan khusus Amerika Serikat untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, umumkan rencana tahap kedua untuk mendorong gencatan senjata permanen dan rekonstruksi Gaza. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita awali informasinya pemirsa, di mana inilah detik-detik rekaman video CCTV yang menunjukkan ketika sebuah kereta api menabrak bus yang sedang berhenti di perlintasan kereta di Bangkok, Thailand pada Sabtu 16 Mei lalu. Kecelakaan kereta dengan sejumlah kendaraan di perlintasan kereta api di Bangkok, Thailand, Sabtu 16 Mei lalu, terekam CCTV. Tabrakan tersebut terjadi di perlintasan kereta api di distrik Huai Quang pada pukul 15.40 waktu setempat. Berawal saat kereta barang menabrak bus yang berhenti di perlintasan, di mana sejumlah kendaraan lainnya termasuk mobil dan motor yang berada di samping bus turut tertabrak. Tampak dalam CCTV, kereta kargo tersebut melintas di perlintasan padat dan semraut di pusat kota Thailand. Kereta pun menabrak bus hingga terseret beberapa meter dan sejumlah kendaraan lainnya ikut terdorong. Tabrakan ini memicu kebakaran yang menghanguskan kendaraan tersebut. Sedikitnya 8 orang tewas dalam kecelakaan ini, sementara 32 orang lainnya terluka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pesawat militer dan pemerintah digunakan untuk memulangkan penumpang ke berbagai negara. Otoritas Kesehatan Amerika Serikat menyatakan 1 dari 17 penumpang yang dievakuasi dinyatakan positif hantavirus, namun belum menunjukkan gejala. Setelah tiba di Amerika Serikat, para penumpang akan menjalani pemantauan dan karantina di University of Nebraska Medical Center.
rumah sakit tersebut memiliki fasilitas khusus penanganan penyakit menular yang sebelumnya digunakan untuk pasien COVID-19 dan Ebola. Sementara itu, 5 penumpang asal Prancis diterbangkan ke Paris dengan pengawalan ketat. 1 penumpang dilaporkan mengalami gejala selama penerbangan dan seluruh penumpang langsung diisolasi untuk menjalani pemeriksaan. Sebelum evakuasi, seluruh penumpang MV Hondius dikawal petugas mengenakan alat pelindung lengkap dan masker pernapasan. We have been repeating the same answer many times. This is not another COVID, and the risk to the public is low. Hingga kini, sedikitnya 5 penumpang yang sebelumnya turun dari kapal dinyatakan terinfeksi hantavirus. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ribuan lentera menerangi pusat kota Seoul, Korea Selatan dalam perayaan Lotus Lantern Festival pada Sabtu waktu setempat untuk menyambut hari kelahiran Buddha. Arak-arakan lentera bergerak dari Hongin-Jimun Gate di pusat kota Seoul menuju kuil Jogyesa, yang menjadi pusat Buddhisme Zen di Korea Selatan. Para peserta membawa lentera raksasa berbentuk bunga lotus atau teratai sambil mengenakan pakaian tradisional dan atribut keagamaan, diiringi musik dan penampilan berbusana adat. Tahun ini, acara tersebut juga menampilkan hal menarik, yaitu robot humanoid yang didesain seperti biarawan. Kehadirannya robot humanoid tersebut menjadi sorotan karena membawa nuansa modern dalam tradisi yang sudah berlangsung lebih dari 1.200 tahun. Para pengunjung mengaku terkesan dengan suasana festival. Meski ramai, mereka menilai suasana tetap tenang, indah, dan penuh kehangatan. Festival Lentera Teratai sendiri melambangkan perdamaian, kebijaksanaan, dan kasih sayang, serta menjadi bagian penting dari tradisi Buddha di Korea. Acara ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional Korea Selatan dan diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pameran Taco yakni Taco Fair of Hidalgo 2026 yang digelar di kota Pachuca, Meksiko berhasil memecahkan rekor dunia. Ini sebagai susunan taco terbesar di dunia pada Sabtu waktu setempat. Rekaman video menunjukkan para juru masak memanggang daging dan menata taco satu persatu hingga membentuk struktur raksasa menara jam monumental Pachuca yang menjadi salah satu ikon Meksiko. Struktur taco yang disusun memiliki tinggi 6,5 meter dan lebar 2,4 meter. Juri resmi Guinness World Record, Alfredo Arista, mengumumkan jumlah taco yang disusun mencapai 2.161 buah, melampaui target minimal 1.000 taco untuk memecahkan rekor dunia. Pameran taco yang berakhir pada minggu itu tak hanya memecahkan rekor dunia, tetapi juga menampilkan beragam kegiatan kuliner, budaya, seni, dan hiburan bagi masyarakat. Taco sendiri berasal dari Meksiko. Hidangan ini sudah ada sejak masa masyarakat asli Mesoamerika, bahkan jauh sebelum kedatangan bangsa Spanyol ke wilayah Meksiko. Pada awalnya taco merupakan tortilla, yaitu roti tipis berbahan dasar jagung yang diisi dengan makanan sederhana seperti ikan, kacang-kacangan, atau daging. Seiring berjalannya waktu, taco berkembang menjadi salah satu hidangan paling terkenal dalam kuliner Meksiko, dengan berbagai variasi isi dan cara penyajian yang kini dinikmati di seluruh dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seekor kambing bernama Mi mendadak jadi sorotan publik setelah video-videonya mengenakan berbagai outfit unik viral di media sosial. Hewan lucu ini berasal dari Provinsi Leyte, kini dikenal luas sebagai fashion goat berkat gaya berpakaiannya yang tak biasa. Rekaman video pada Rabu 13 Mei 2026 menunjukkan seekor kerbau albino berwarna merah muda menjadi pusat perhatian di peternakan Rabea Agro Farm, kawasan Paikpara, Narayanganj, Bangladesh. Kerbau berusia 3,5 tahun itu memiliki bobot sekitar 700 kg. Hewan tersebut terlihat dikerumuni pengunjung yang datang untuk melihat dan mengabadikan momen bersamanya. Pemilik peternakan, Zia Udin, mengatakan kerbau itu dibeli dari pasar ternak di Rojsasi sekitar 10 bulan yang lalu. আসলে এটা 10 মাস আগে আমি রাজশাহী সিটি হাট থেকে সংগ্রহ করছি এবং তখন থেকে এখন অবধি আমার ফার্মে আছে। আর এটার নামটা দেওয়া হচ্ছে আমার ছোট ভাই আদর করে শখ করে মজা করে ওর নামটা দিয়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্প। ওর নামটা দেওয়ার পিছনে মূল কারণ হচ্ছে ওর চুলগুলা। এটা একটা অ্যালবিনো বিরল প্রজাতির মহিষ। এই মহিষগুলা দেখতে গোলাপি রঙের হয়
এবং এটা একটু এক্সেপশনাল ওর চুলের কারণে, এবং এই চুলের কারণে ওর নামটা এই নামটা দেওয়া হয়েছে। Penampilan unik dengan rambut berwarna pirang dan kulit merah muda membuat banyak orang menilai kerbau itu mirip dengan Donald Trump. Para pengunjung mengaku datang karena penasaran. Mereka menyebut rambut dan mata kerbau itu terlihat mirip dengan sosok Donald Trump, sehingga menjadi perbincangan luas di Bangladesh. Popularitas kerbau tersebut membuat peternakan menjadi tempat wisata dadakan menjelang Idul Adha. Sejumlah keluarga dan pecinta hewan terus berdatangan untuk melihat langsung hewan langka tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Saat suhu udara meningkat tajam, pengelola kebun binatang Guadalajara Zoo mengambil langkah kreatif untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan hewan. Para penjaga hewan menyiapkan berbagai hidangan dingin seperti es balok berisi buah, daging, hingga sayuran yang disesuaikan dengan kebutuhan tiap spesies. Dalam rekaman yang diambil terlihat berbagai satwa seperti beruang, primata, lemur, kanguru, meerkat, hingga jerapah menikmati makanan beku. Tujuannya tidak hanya mendinginkan tubuh hewan, tetapi juga memberikan stimulasi mental dan perilaku alami pada hewan. Menurut Pamela Thomas, penjaga area karnivora, untuk beruang pihaknya menyiapkan es balok dengan isi berbeda. Beruang memakan ikan. Pengelola membuat es dengan beberapa blok berisi buah dan ikan. Selain itu, warna-warni di dalamnya juga dibuat menarik agar lebih merangsang stimulasi hewan secara alami, agar hewan tidak stres dan bosan. Untuk primata, staf kebun binatang memberikan variasi es buah seperti semangka dan pisang. Sementara itu, kanguru juga mendapat perlakuan serupa melalui jadwal pakan yang sudah dirancang setiap bulan. Hal ini merupakan bagian dari program enrichment atau pengayaan lingkungan untuk menjaga pola makan tetap seimbang. Melalui strategi ini, Guadalajara Zoo berupaya menjaga kesejahteraan fisik dan mental hewan selama musim panas, sekaligus mendorong perilaku alami mereka di lingkungan penangkaran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi tadi pemirsa sekaligus menutup jumpa kita kali ini dalam Sorotan Dunia. Dan saya Selis Regar mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.